Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hingga hari ini, polisi telah mengadakan 2 kali prarekonstruksi dalam kasus polisi tembak polisi yang diduga mengakibatkan Brigadir Yosua meninggal dunia. Sementara itu, pihak kuasa hukum juga mempertanyakan kelanjutan proses dari laporan yang telah mereka sampaikan kepada Baris Krim Polri pada pekan lalu, dan ini merupakan pelaporan pembunuhan berencana. Baik, dan bagaimana ahli hukum pidana melihat rentetan peristiwa ini? Kita bahas selengkapnya bersama ahli hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, Mbak Mega. Selamat siang, Mas Febrian. Ya, Kang Asep, prarekonstruksi kan sudah 2 kali dilakukan, namun kuasa hukum tidak puas karena belum ada perkembangan rekonstruksi untuk laporan dugaan pembunuhan, baru yang tembak-tembakan. Ini tanggapan Kang Asep bagaimana nih melihat kejadian ini? Ya, yang pertama ini kan proses penyidikan. Penyidikan itu pengumpulan barang bukti, keterangan. Artinya dari barang bukti-bukti dan keterangan itu tersusunlah parsel-parsel. Nah, parsel-parsel ini perlu dikonstruksikan, tapi sebelum rekonstruksi ya ada karena itu data-data yang dipunyai oleh penyidik. Jadi itu pahami dulu, itu kewenangan penyidik ketika mengumpulkan data-data atau alat bukti atau barang bukti dari penyidikan, dia punya kejadian pembunuhan itu bla bla bla. Ya, perlu digambarkan ya, itulah dengan konstruksi namanya. Sebelum tulis tadi rekonstruksi, ada pra-rekonstruksi. Soal keberatan siapapun juga mau netizen kayak mau publik mau mana, ya sekarang kita harus percaya kepada kewenangan proses ini. Orang boleh menuduh, orang boleh menyangka, orang boleh praduga ya kepada institusinya. Tapi kepada prosesnya kita harus percaya karena lembaga ini yang berwenang untuk memproses. Makanya kan perlu dikawal oleh semua media dan semuanya. Ini kan data tidak hanya dapat kepolisian saja, dari luar institusi kepolisian juga didapatkan. Soal nanti katakanlah penasihat hukum punya hak, ya nanti ada acaranya kan, bukan di prarekonstruksi gitu kan. Baik. Ya, dan Kang Asep, ketika ada beberapa dugaan kasus dalam satu peristiwa, sementara otopsi ulang akan dilaksanakan pada Rabu, apakah penyidik dari masing-masing kasus ini bisa bergerak bersama-sama, Kang Asep? Ya, namanya kan ketika rekonstruksi ya atau prarekonstruksi, kemudian ada penyidik ulang ya tentang otopsi ulang, dan itu dilakukan oleh yang pejabat yang berwenang. Sekali lagi, pejabat berwenang yaitu penyidik, bahkan tidak hanya penyidik, termasuk melibatkan pihak luar, bahkan ada TNI, rumah sakit, perguruan tinggi, ahli. Ya sama kan tujuannya, apa yang terjadi terhadap almarhum ini, ya ujungnya akan ketahuan kan di hari Rabu nanti, ya bahwa mereka ini melibatkan seluruh pihak, ya artinya ada keterbukaan yang hasilnya ketahuan, entah itu karena jeratan atau karena sayatan akan terungkap apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kita percaya kepada ahlinya kan, kalau semua berpendapat punya hak ya nggak akan selesai-selesai. Maka sebenarnya sejak awal percayakan proses ini kepada memang lembaga yang berwenang. Orang tidak percaya, boleh tidak percaya sama lembaganya, tapi orang harus percaya kepada prosedurnya. Kalau ketika ada kesalahan prosedur, ada upaya hukumnya nanti. Baik, nah ngomong-ngomong soal prosedur nih Kang Asep, ini kan kemarin pada konstruksi sudah ada pemeran pengganti ya untuk sebagai saksi. Nah, Indonesia Police Watch menyebutkan dalam Perkap 1051 tahun 2000, ini kan kalau pemeriksaan perkara pidana ini tidak wajib ya tersangka untuk hadir, tapi saksi wajib untuk hadir. Nah, kemarin kan belum hadir nih Verdi Sambo dan juga istrinya yang merupakan terlibat juga dalam kasus tersebut. Nah, kira-kira apakah harus dihadirkan juga saksi-saksinya itu, Kang Asep? Nah gini Mbak Mega, kalau pra-rekonstruksi itu, istilah gini, itu baru data-data asumsi ya, apa yang sedang dipunyai oleh penyidik. Nah waktu rekonstruksi, nah ini gambaran penyidik itu dituangkan, nih lah gitu, adegannya, adegan reka ulangnya. Nanti baru saksi-saksi yang ada di situ dihadirkan. Jadi perannya itu mungkin sama, mungkin berbeda, mungkin juga bisa ada tambahan-tambahan bukti. Kan prarekonstruksi tidak melibatkan pihak-pihak yang ada di tempat itu, baru di rekonstruksi itulah nanti akan nampak. Misalkan dihadirkan ya entah ibu, entah bapak, entah si X, si B dan si Z-nya, perannya apa di situ. Nah selama ini kan penyidik udah punya datanya. Ini loh yang kami punya prarekonstruksi kemarin. Nah silahkan peran misalkan Baradae, misalkan ibu ada di mana, ibu Sambo misalkan Pak Sambonya ada di mana. Di situ pasti kalau keterangan sementara kan kejadiannya yang kita tahu baru 3 pihak kan. Ya, baik, Kang Asep, kalau kita runut lagi, kasus ini sejak pertama kali muncul adalah kasus tembak polisi yang mengakibatkan Brigadir Yosua meninggal dunia. Kemudian juga ada dugaan pelecehan seksual dan 2 kasus ini diproses di Polda Metro Jaya. Sementara keluarga juga melaporkan bahwa ada dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan langsung ke Baris Krim Polri. Artinya ada 2 institusi polisi yakni Polda Metro Jaya dan juga Baris Krim Polri yang melakukan tindakan penyidikan. Lantas, apakah nantinya kegiatan-kegiatan penyidikan baik autopsi
otopsi ulang ataupun prarekonstruksi ini dapat diterapkan dengan penyidikan di dua tempat itu atau bagaimana Kang Asep baiknya? Ya, ini kan sebenarnya tema utamanya kan ada korban ya, pembunuhan. Nah, pembunuhan ini yang jadi masalah di pertama kan karena terjadi tembak menembak antara J sama E itu kan. Nah, itu penjelasan pertama, kita anggap karena itu keterangan resmi dalam tanda petik ya, kita harus anggap dulu. Nah, sekarang kemudian ada dugaan, ada sangkaan bahwa ini ada pembunuhan berencana. Silakan setiap orang juga berhak melaporkan bahwa itu pembunuhan berencana. Cuman semua kejadian itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Nah, ketika sekarang satu melaporkan, satu sudah memproses, kemudian diperiksa oleh penyidik, artinya baik oleh Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya, ya dua-duanya bersamaan akan beriringan karena mengarahnya kan pertanyaan mendasarnya siapa pembunuh J ini sebenarnya gitu kan. Nah, penjelasan sementara di kepolisian terjadi tembak menembak kan. Kalau sekarang ada sangkaan atau dugaan bahwa itu adalah pembunuhan berencana, ya tinggal buktikan siapa yang membunuh dan siapa yang merencanakan, di mana dan kapan. Itu harus didukung oleh alat bukti, tidak boleh dengan narasi-narasi. Kalau semua narasi-narasi ya dengan misalkan hanya kalimat-kalimat mencocok-cocokkan ya, tanpa didukung alat bukti, itu berbahaya. Sekali lagi, dugaan boleh, sangkaan boleh, tapi harus didukung alat bukti. Kalau nggak ada alat bukti, ya negara ini bukan negara hukum gitu kan, negara asumsi, negara narasi. Baik, nah Kang Asep, kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus diambil kepolisian nih untuk menjaga agar rekonstruksi ini tetap transparan kepada publik dan juga media? Ya, yang pertama nanti kan waktu rekonstruksi kan akan dihadirkan pihak-pihak. Ya juga keluarga atau pengacara pihak keluarga korban kan harus dihadirkan. Dan saya pikir ketika rekonstruksi biasanya terbuka, media pun bisa mengikuti kan peran dari adegan ulang dalam tanda petik karena ya, kecuali yang meninggal sudah nggak ada kan. Adegan ulang ketika kejadian yang selama ini kita anggap ada tembak menembak di tempat tersebut, tinggal dibuka, orang akan mengetahui yang sebenarnya kan. Nah, kalau nanti misalkan ada prasangka, ada dugaan, harus tidak hanya di situ. Ya, ketika yang mengatakan tidak di situ, tunjukkan dengan alat bukti berikutnya, suka diberi masukan kepada pihak penyidik. Kan penyidik sekarang kan udah terbuka, ya, apalagi tim ini didukung oleh 4 orang jenderal ya, kita apresiasi Kapolri dukung 4 orang jenderal turunkan, dan kita terbuka operasi melibatkan pihak-pihak luar loh. Dan ini kan dimonitor tidak hanya media nasional, termasuk media internasional. Jadi ketika rekonstruksi tadi itu akan nampak gitu kan, siapapun perannya di situ masing-masing, sebagai apa, terjadi apa. Bahasa hukumnya ini locus tempus, jadi waktu, tempat, waktu itu, dan bagaimana kejadian itu dilakukan. Jadi ketika kejadian dilakukan, peran masing-masing ya, entah yang menembak, entah yang ditembak kan, dengan peran pengganti ya, kemudian orang-orang yang menyaksikan itu akan nampak gitu kan. Jadi ketika rekonstruksi ada keanehan, semua orang bisa melihat kok. Ya, kita kalau tarik misalkan sekarang ada asumsi ini kejadian sejak 5 Gelang. Nah, bukti-bukti sejak 5 Gelang itulah kan sekarang udah ketahuan CCTV yang berkaitan ya menuju tempat itu sudah ada. Nah, itu kan apakah berkaitan nggak, kolaborasinya gimana, kabinasinya gimana. Nah, kalau nggak ada kaitannya ya jangan mengarah jauh-jauh gitu kan. Baik, berarti Kang Asep selama masih mengikuti prosedur, kita sebagai publik juga media yang mengikuti saja dulu ya proses tahapan-tahapannya sampai rekonstruksi dan juga pembuktian terhadap kasusnya. Oke, terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan selaku ahli hukum pidana. Selamat kembali beraktivitas Kang Asep.